Saya terima kasih kepada pemerintah Desa Sanankerto yang udah masuk nominasi 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia. Pinter-pinter improvisasi seperti kata Pak Menteri. Ya, Menteri Pariwisata kan bilang kita harus kreatif, inovasi. Sebagai ketua juga berpikir Memikirkan solusi untuk itu berarti. bagaimana ini Kampung Nanem ini gimana ini ya, kita berusaha maunya maksimal tapi terbentur kayak gitulah, pendanaan terus orangnya ya gitu-gitu aja sedikit gitu. Jadi ya nggak bisa maksimal lah berarti kan. Tantangannya karena kita ini merupakan desanya desa kecil lah, desa kecil yang ingin berkembang. Jadi Bapak Talase kakean. Iya, ya gitu. Bapak Talase kakean. Halo Nonem Gengs, ketemu lagi di Nonem Channel. Tetap bersama saya Azuri Nugroho. Kali ini saya ditemani dengan 3 orang teman saya. Ada Mas Wahyu, ada Cak Ari, dan ada Cak Widodo. Malam ini tepat kita bikin video pada tanggal 30 September. Merupakan hari yang bersejarah bagi bangsa Indonesia. Saya minta waktunya kepada para penonton setia Nonem Channel meluangkan waktu sejenak untuk mendoakan para pahlawan yang telah gugur, terutama pada peristiwa 30 September 1965. Mengheningkan cipta dimulai. Terima kasih atas doanya. Semoga pahlawan yang telah gugur mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Langsung saja pada malam ini sesuai dengan tanggal pembuatan video ini 30 September kita akan membahas tentang yaitu Hari Kesaktian Pancasila dan peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum itu, menjadikan sebuah motivasi bagi kita semua untuk bisa menghargai dan menjadikan nilai-nilai Pancasila itu motivasi untuk bisa berkembang menjadi lebih baik. Apa sih menurut jenengan pengertian tentang sebuah perjuangan dari pahlawan dulu tentang Hari Kesaktian Pancasila ini? Monggo silakan. Kalau menurut saya sih, kita ini kan terlahir setelah kejadian tersebut. Jadi kita tahunya dari beberapa media maupun dulunya kita dari pelajaran buku sejarah. Jadi yang jelas kita harus tetap mengingat sejarah, apa kata pahlawan proklamator kita Pak Bung Karno, itu ada jas merah. Jadi kita tidak boleh sama sekali melupakan sejarah itu. Jadi kesaktian Pancasila itu kalau menurut saya itu suatu bukti kalau ideologi yang ada di negara kita, khususnya Republik Indonesia, itu tidak bisa terbantahkan atau terpatahkan walaupun dengan apapun itu. Khususnya kita akan terbentuk dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat itu sendiri. Jadi kita sebagai pemuda haruslah selalu mengingat sejarah. Alangkah baiknya dengan adanya momen Pancasila Sakti bisa kita gunakan untuk penyemangat kita dalam misi kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat. Menjadikan kita inspirasi, inspirasi, menambah semangat, apalagi di kampung kita sekarang ada ini momen insya Allah lomba destinasi wisata. Dengan adanya Hari Kesaktian Pancasila ini, jadi kita bisa termotivasi untuk lebih semangat seperti pahlawan yang terdahulu. Mungkin sementara itu mungkin. Oke, luar biasa. Lumayan berat langsung awal-awal pembahasannya. Oke. Jadi mungkin itu tanggapan dari Cak Widodo. Jadi Hari Kesaktian Pancasila ini
lebih alangkah baiknya begitu Iya, ya, menjadikan motivasi dan menjadikan kita inspirasi untuk berjuang lebih lagi ya, betul. dibandingkan daripada para pejuang-pejuang kita. Mungkin saat ini kita nggak akan berperang dengan membawa senjata, Nah, betul. tapi kita berperang di kreativitas, di pemikiran, di karya, betul. yang akan menjadikan kita apa ya, lebih dikenal dan menjadikan kita menunjukkan ke bangsa-bangsa lain bahwa bangsa Indonesia itu merupakan bangsa yang besar. Nah, betul sekali. Oke. Terus selanjutnya yang ingin saya tanyakan ke Ketua Kampung Nenem. Nah, menurut sampean Mas, kira-kira nih dengan semangat Pancasila para pemuda Kampung Nenem ini bisa nggak ya mereka berkarya, berinovasi dan mempunyai kreativitas untuk membangun sebuah kampung yang akan nantinya menyokong desa dan lebih dikenal masyarakat luas lagi? Ya, saya kira bisa lah pemuda di sini mempunyai kreativitas, cuman apa ya, kekurangan wadah lah, kekurangan tempat untuk mereka kiranya berkreasi. Dia mungkin punya kreasi ini itu, cuma kita tempatnya aja mungkin kurang, dan juga usia anak muda di Kampung Nenem ini juga terpautnya sangat jauh. Oke. Gitu. Jadi dari yang kecil, anak-anak sama yang dewasa itu sangat Jaraknya sangat jauh. Sangat jauh. Untuk regenerasi juga lumayan jauh. Jadi ya ini juga perjuangan lah. Kampung Nenem, saya sebagai ketua juga berpikir Memikirkan solusi untuk itu berarti. bagaimana ini Kampung Nenem ini gimana ini? Ya kita berusaha lah, kita optimis, kita pasti bisa. Oke. Ya itu salah satu mungkin cara berjuang kita pada saat ini. Jadi bukan hanya seperti pahlawan kita yang terdahulu dengan mengangkat senjata dan berperang, tapi saat ini kita lebih banyak tantangan untuk menjadikan sesuatu hal ataupun SDM kita ini menjadi SDM yang unggul dan maju. Cak Hari mungkin selaku salah satu pemuda di Kampung Nenem ini memaknai perjuangan anak muda di Kampung Nenem terkait dengan Pancasila ini seperti apa sih kira-kira? Kalau pandangan saya ya gimana ya, perjuangannya ya sebetulnya masih kurang lah untuk seperti pahlawan-pahlawan yang dulu kayak gitu. Ya, jauh ada. Karena ya di sini kalau Beda era. beda era, terus ya, keadaan ekonomi kita kan ya agak ke bawah lah daripada anunya. Makanya kalau sudah ada kegiatan sesuatu maunya maksimal tapi terbentur kayak gitulah, pendanaan, terus orangnya ya gitu-gitu aja sedikit gitu. Jadi ya nggak bisa maksimal lah berarti kan. Kalau penduduknya ya banyak, terus ekonominya agak tinggi lah kan pendapatannya, mungkin ya bisa maksimal kegiatan sesuatu gitu di sini. Jadi sebenarnya perjuangannya namanya itu tantangannya karena kita ini merupakan desa kecil lah, desa kecil yang ingin berkembang. Jadi bapak talase kakean. Iya, ya gitu. Bapak talase kakean. Tapi ya mau nggak mau kita harus berusaha. Harus berusaha itu. Betul. Ya kita tanggung bersama-sama lah gitu. Apalagi ini terbentur dengan COVID-19. Itu juga pengaruhnya juga lumayan. Oke, sebentar saya potong. Berhubung ini masa pandemi, kita semua di sini udah prokes, kita semua udah vaksin. Jadi kita ngobrol di sini aman lah. Oke. Insyaallah. Terima kasih. Mungkin dari Cak Widodo sendiri mungkin ada tanggapan terkait pemuda dan hubungannya dengan kesaktian Pancasila ini. Ya seperti apa yang dikatakan oleh Cak Ari maupun Pak Ketua tadi, kita kan sekarang zamannya sudah zaman milenial katanya. Kita berjuang tidak perlu melalui yang harus pakai darah penghabisan gimana. Kita harus melalui inovasi, kreativitas seperti itu. Mari kita tetap aja kita
tingkatkan aja dengan apa yang ada. Kita improvisasi. Nah, gimana ada? Kalau adanya di situ ada bambu, kita mainkan ada bambu itu jadi apa? Seperti yang ada di keunggulan di desa kita, di kampung kita khususnya. Jadi kita pinter-pinter improvisasi seperti kata Pak Menteri. Ya, Menteri Pariwisata kan bilang kita harus kreatif, inovasi. Mungkin kata-kata seperti itu bisa kita jadikan acuan ataupun suri toladan. Oh, gini berarti walaupun kita seperti dibilang tadi oleh Cahari, kita kan ya 50-50 lah. Kita warga di sini misalnya kelas menengah ke bawah. Iya. Tapi kita tidak boleh pesimis. Malah yang dari bawah itu malah nanti menghasilkan besar. Amin. Tidak harus mewah, modern gimana, yang penting malah yang Simple. ya, yang unik gitu, unik, alami. Insya Allah itu yang malah yang nanti jadi daya tarik. Oke. Daya tarik dari luar. Mungkin seperti sekarang homestay dan lain-lain, kayak aktivitas lainnya, kerajinan. Apalagi di sini khususnya kampung kita kan buah-buahan, sayur-sayuran, pertanian, insya Allah sudah berjalan ya. Guyub rukun warganya saling bekerja. Kita kalau jam kerjanya ya seperti itulah. Yang penting kita tingkatkan aja Persatuan ya, benar itu. Guyub rukun, gemah limpah lo jinawi katanya. Bapak-bapak dulu ya toh. Ya, betul. Tapi saya sangat setuju kalau kita bersatu itu kan sesuai dengan Pancasila. Ya, Persatuan sakti, Indonesia. Jadi memang kuncinya adalah bersatu intinya. Jadi kita kalau banyak keterbatasan dan lain sebagainya, kalau kita bersatu itu akan teratasi semuanya. Betul. Apalagi ditambah dengan kreativitas dari para pemuda di sini. Apalagi nanti semoga ini nanti yang menonton ada para sesepuh di Kampung Nenem ini sendiri juga. Oh iya, aku tiba iki kurang dukung arek-arek. Mereka setidaknya keluar, mbuh ngancani arek-arek berkarya atau ya opo. Kita sebagai pemuda itu juga akan lebih seneng. Ada orang tuanya. Ada perhatian. Ya seperti kita mengasihi seorang anak, kalau diperhatikan orang tua kan juga seneng. Dari makna Pancasila sendiri seperti apa, atau mungkin Pak Yuri, ada tambahan satu aja dari saya. Iya, siap. Di sini kan kita kembali lagi ke Pancasila Sakti ya. Nah, dengan adanya momen seperti ini, kita juga tetap harus waspada. Nah, gitulah. Memang sih kita intinya harus tadi tetap berjuang di masa-masa milenial seperti ini dengan itu tadi, kreatif, inovatif. Cuman kan tetap harus waspada. Kalau dulu kan kalau nggak salah saya tahunya ada bayalatan ya, gimana sekarang kan ada, mungkin kita ini semua kan ya juga beragama Muslim ya, Islam ya, agama Muslim. Itu ada aliran keras, aliran apa. Yang penting kita harus bisa memaknai, membijaki dan memahami mana sih yang terbaik, yang bagus, gitu aja. Kalau kita sampai salah langkah, ya nggak tahu ya. Namanya orang salah langkah pasti nanti kan. Entah itu keceklong, entah itu jungkel. Itu aja mungkin tambahan yang dari saya. Kalau lainnya untuk kemajuan itu tadi, meningkatkan di kampung kita dengan adanya Hari Pancasila Sakti ini, kita bisa lebih termotivasi. Gitu. Itu mungkin salah satu pesan dari Cak Widodo. Jadi kita itu jangan sampai mudah terbawa oleh berita-berita atau sekelompok yang menyebabkan kita itu terpecah belah. Mungkin seperti itu. Jadi memang poin-poin di Pancasila itu perlu kita ingat dan perlu kita tanamkan, sehingga ya kita akan menjadi sebuah bangsa yang besar. Nah, bangsa yang besar itu menurut saya itu dimulai dari ya sebuah kampung kecil ini. Iya, betul. Sebuah kampung kecil ini dari kalau dari kampung kecil, dari desa kita bisa bersatu, ya itu akan mengangkat semuanya ikut bersatu. Nggak mungkin dari satu bersatu menyatukan satu negara dengan kita berapa puluh pulau, berapa bangsa. Itu akan sangat sulit kalau nggak dimulai dari yang kecil setingkat kampung ataupun desa. Salah satunya
saya punya pendapat, yaitu saya terima kasih kepada pemerintah Desa Sanankerto yang udah masuk nominasi 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia, sehingga saat ini Kampung Nenem pun bisa menjadi menjadi kampung yang akan mempunyai daya tarik wisata, dan terlebih kepada para warga, khususnya para pemudanya, kita menjadi sering kumpul gitu. Dan itu menjadikan kita itu semakin ternyata enak loh berinteraksi, menjadi raket istilahnya begitu. Yang sebelumnya mungkin kita sibuk dengan pekerjaannya kita masing-masing, ketemu mungkin pas tahlilan tok seminggu sekali. Nah ini kita hampir tiap malam ngumpul ngobrol, sehingga menjadikan kita lebih raket, lebih gayeng lah intinya begitu. Mungkin ada pendapat lain dari Pak Ketua, monggo. Terkait kita bahas apalah ADWI dan lain sebagainya. Saya anak muda Kampung Nenem ya. Ya saya dengar-dengar itu ada orang bilang, wah anak muda Kampung Nenem ini anaknya itu nggak pernah ngumpul, individuan lah. Ya mungkin kan itu kan karena pekerjaan, karena ini ada Desa Sanankerto masuk 50 besar Anugerah Desa Wisata, terus Kampung Nenem ini sebagai termasuk perwakilan ya di desa. Ya akhirnya pemuda-pemuda muncul, akhirnya sering berkomunikasi, kumpul-kumpul, ya itulah positifnya. Ya, hikmahnya begitu, Pak. Ya saya sendiri pun merasakan itu. Jadi kita mulai kelihatan nih masing-masing potensinya, sehingga sampai ya Kampung Nenem sendiri sampai sekarang punya channel YouTube sendiri. Ya karena hasil ngumpul-ngumpul ini. Coba kalau nggak ada ya enggak. Mungkin seperti itu. Ya kita saya ingin istilahnya ini loh, kita anak muda Kampung Nenem yang awalnya diremehkan, ya sekarang ayolah kita tunjukkan bahwa kita itu bisa membangun setuju Kampung Nenem dan juga desa kita sendiri Sanankerto. Mungkin kita harus bersatu lah gitu untuk memajukan kampung kita ini. Kan terkadang ada yang pemuda, ada yang ikut kerja bakti atau enggak, sebenarnya ya harus kumpul lah semua, biarpun ada yang gak kerja, ngumpul, cuma ngumpul aja semuanya sudah suka lah misalnya. Iya betul. Jangan semangat dewi lah kan maksudnya. Betul. Kalau caranya itu kumpul makan gak makan cuma kumpul. Kan bisa bakti tadi kumpul. Semangat terus, cek gak nganu lah ibaratnya. Wong kadang ana sing ketoke gak gelem ngumpul. Wis kumpul ae lah cek padha rukune lah sak kampung cek dhewe karepe ngono. Betul. Setuju sih. Lah nek padha ngumpul lah sine ana ide-ide sing ditokno ku mesti ono. Iya, betul. Cek maju tambah maju ya iso nambah perekonomian lah berarti ngono berarti dimaksudku. Alhamdulillah. Cek gak kayak wah kamu nemu wong mbiyen yo ngene tapi saiki kok tambah luwih nurun ya karena sih tambah luwih munggah lah perekonomiane dhewe ngono. Iya, betul. Setuju. Jadi hikmahnya dari sering kumpul itu salah satunya ya kita punya banyak ide yang untuk dikerjakan bareng-bareng. Nah, entah itu membuat suatu konten seperti sekarang ini, ataupun membuat sebuah nanti daya tarik wisata yang lainnya, mengembangkan apa yang akan menjadi sebuah unggulan di Kampung Nenem. Intinya sih bersatu. Intinya bersatu. Iya, guyub rukun. Ya ibarat hidup tanpa cinta seperti jilat. Hidup tanpa cinta. Indonesia tanpa anak muda udah. Mau jadi apa ya? Betul. Seperti Bung Karno dulu bilang kan, saya butuh 10 pemuda untuk mengguncang dunia. Berarti ini 4 kurang 6.
Nanti kita cari yang 6. Cek tambah rame. Lama-lama bukan bincang santuy ini. Ini apa namanya bersepuluh ini malih apa ya malih? Bersepuluh ini malih akeh. Ada konferensi kali ya. Ya, konferensi. Akhirnya konferensi. Mungkin ada lagi Pak Jawid yang mau diutarakan kepada teman-teman semuanya, khususnya untuk penonton setia Nanem Channel. Ya mungkin seperti tadi lah, kita harus lebih, baik kita maupun yang nonton, teman-teman semua, dulur semua, kita satu, jangan lupa sejarah tadi. Yang kedua, kita harus guyub rukun atau persatuan tadi. Yang ketiga, kita harus bisa memanfaatkan apa yang ada. Nah, gitulah, ya kan? Oke. Misalkan kita tadi kan ekonomi menengah ke bawah, kita nggak boleh pesimis, harus optimis. Nah, kita harus improvisasi. Itu mungkin yang terakhir ya, kita harus tetap mendekatkan diri pada yang kuasa, sebab tanpa izin dari Allah SWT kita tidak akan seperti ini. Tidak bisa kumpul kayak gini, santai-santai gini juga. Setuju. Itu mungkin itu saja, itu bukan untuk kita aja, mungkin untuk para penonton, rekan-rekan semua. Itu menurut saya. Jadi banyak pesan yang terkandung pada malam ini. Ya, mudah-mudahan penonton semuanya juga bisa memaknai pesan-pesan kita itu dengan baik, sehingga kita gak menyuguhkan obrolan yang cuman ngobrol ngarul ngidul, tapi kita juga memberikan sebuah pesan gunanya cuman untuk hal-hal baik lah, untuk hal-hal baik, hal-hal positif, terutama untuk mempersatukan para pemuda-pemuda yang mungkin merasa egois, merasa mereka aku bisa gini sendiri dan lain sebagainya. Kalau dikerjakan bareng-bareng itu akan lebih banyak ide dan akan lebih ringan untuk dikerjakan bareng-bareng. Indah lah. Setuju. Betul banget. Ideologi bangsa yang ada poinnya itu ada 5 itu, kira-kira ya apa sih? Pengaruh nggak sih dalam kehidupan kita itu sebagai pemuda ya, sebagai pemuda? Ya, sangat-sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh ya. Itu kan landasan dasar kehidupan kita itu. Di nomor 1 aja udah ketuhanan yang Maha Esa. Iya kan? Udah masuk semua itu sangat-sangat mendasar. Kita itu Pancasila, kalau nggak salah itu sudah dibilang itu paling bagus dasarnya seluruh dunia. Wow. Itu bukan yang nilai, bukan kita loh. Iya. Oke. Di berita itu udah ada itu, baik sekarang kan udah internet, Google itu nggak usah jauh-jauh. Dicek aja itu. Banyak tuh negara-negara yang mengagumi akan ideologi kita. Ideologi Pancasila itu udah majemuk, lengkap. Berarti sebenarnya menurut saya seluar biasa itu ya Pancasila. Iya. Cuman jujur aja, saya ngerti Pancasila, cuman terkadang itu kita nggak selalu mengingat poinnya itu semua dan nggak selalu memaknai dan menerapkan di kehidupan sehari-hari. Mungkin itu kekurangan. Bahkan mirisnya saat ini, saya melihat di berita-berita, di media sosial dan lain sebagainya, banyak juga para pemuda yang nggak tahu poin Pancasila, disuruh nyebutkan poin Pancasila 5 itu nggak tahu. Itu sih yang kadang halah kon nyebut ngono gak ero. Apalagi jalani. Apalagi jalani gitu. Lah ya itu loh. Memang sekarang itu dimensi sosial itu dengan adanya kemajuan khususnya teknologi sangat-sangat pengaruh. Benar nggak Mas? Benar sih. Nah, sekarang aja kita ngomong A ini, besok dari ujung sana udah dengar. Iya, betul. Cepat sekali menyebar informasi. Usah jauh-jauh, kita Hmm. seperti kejadian sekarang pandemi, dengan adanya teknologi
yang maju kita cepat tahu. Tapi semua itu ada minus, ada positifnya. Kalau positifnya ya kita tahu kan, misal di Jakarta pandemi yang mati berapa kita tahu. Tapi ada minusnya juga, akhirnya kita was-was, takut. Kenyataannya kan seperti Iya, itu. betul, setuju. Tapi tetap kita harus menjalani prokes. Iya. Semua itu ada tujuannya atau ya itu tadi kembali seperti panjenengan bilang, dengan adanya apa itu kemajuan zaman seperti ini, ya itu semua itu ada hikmahnya. Tinggal kita bisa memaknai ya, ambil hikmahnya, ambil mana sih yang enak dipakai. Tapi sekarang saya rasa pemuda zaman sekarang itu udah 70% lah, 75% sudah pinter semua. Ya. 25% wajar. Namanya kita luas seperti apalagi Indonesia, berbagai pulau masih ada yang tertinggal. Mungkin mereka pintar. Mungkin karena keterbatasan itu juga. Tempat itu tadi. Kan setiap daerah itu setahu saya sih ya nggak sama gitu loh. Fasilitasnya itu nggak sama. Mungkin di Kampung Nenem sendiri ini di Desa Sanankerto kita baru masuk internet beberapa tahun yang lalu kan. Kalau dibandingkan dengan di Jakarta ya kita tertinggal jauh. Menteri Kominfo kan sudah mulai sekarang ditingkatkan tiap-tiap pelosok itu kan udah ada jaringan. Iya. Jaringan Telkom itu kan. Semoga lah lebih maju. Ya. Harapannya adalah kita semua bangsa Indonesia itu bisa sama merasakan lah, rata. Jadi nggak cuma di kota-kota besar aja yang bisa menikmati fasilitas-fasilitas yang enak, yang kemudahan-kemudahan dalam mengakses informasi dan lain sebagainya. Betul. Mungkin saya pingin juga ini dari teman-teman semua, saya sih sendiri itu kurang begitu paham dan kurang begitu mengerti tentang sejarah kejadian pada tanggal 30 September tahun 65. 1965 sampai tanggal 1 Oktobernya itu